Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah Iruma di dunia iblis, melanjutkan di part sebelumnya ketika Purushoun masih memainkan melodinya yang apik. Di saat yang sama, Balam Sensei mengomentari jika kali ini melodi yang dibawakannya lebih bergairah dan biasanya akibat stres yang dipendamnya. Lalu ia juga bertanya pada Kalego Sensei apakah ia tidak mau memberitahu orang-orang jika Pixie Kuno sebenarnya adalah Purushoun Soi. Kalego Sensei pun menjawab jika ia tak ingin ikut campur dengan urusan mereka selagi keterampilan dan usaha mereka tidak menyimpang jauh. Kembali ke Purushoun Soi yang semakin menumpahkan emosi dalam melodinya, ia teringat akan percakapannya dengan Iruma sebelumnya dan perasaan takut karena Kalego Sensei secara langsung sudah mengekspos dirinya. Purushoun menjadi semakin tidak enak jika mengecewakan teman-temannya. Selain itu, antusias semua temannya seakan menjadi hal yang baru untuknya dan membuatnya sedikit takut. Namun setelah berbicara dengan Iruma, ia menjadi sedikit lebih tenang karena Iruma mau memikirkan situasi dirinya. Purushoun pun berencana untuk ikut berpartisipasi, namun ia kembali teringat akan klan keluarga Purushoun yang benar-benar tidak memungkinkan dirinya menonjol. Ia pun semakin emosi memainkan melodinya. Setelah puas mengeluarkan keluh kesahnya, akhirnya ia berhenti dan berharap orang lain tidak tahu akan talenta yang dimilikinya serta tak mau berinteraksi lagi dengan yang lainnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja di belakangnya sudah ada Iruma yang membuatnya terkejut. Karena kaget, Purushoun pun memilih untuk menghilang. Namun sebelum sempat ia kabur, Iruma langsung menghampiri dan memuji permainannya. Purushoun pun bingung harus berkata apa. Lalu ia beralasan jika permainan melodinya tadi hanya sebagai pelampiasan emosinya saja. Ia juga berdalih ini bukan latihan untuk ikut festival seperti yang Iruma kira, dan ia tidak akan pernah tampil di depan banyak orang. Purushoun juga berharap agar Iruma bisa menyimpan rahasianya ini dan melupakannya. Purushoun juga tak menyangka ia bisa menceritakan ini pada Iruma. Lalu Purushoun menyuruh Iruma pulang dan setelahnya ia segera bersiap untuk kabur. Namun sebelum Purushoun pergi, Iruma seketika memegang lengannya untuk menahannya. Iruma pun meminta maaf dan memohon agar Purushoun mau mendengarkannya kali ini. Sambil menunduk, Iruma mengatakan bahwa ia meminta maaf karena tidak tahu apa yang ingin Purushoun lakukan saat ini. Apalagi sebelumnya Kalego Sensei mengatakan jika keluarga Purushoun sangat mustahil untuk bisa menonjol dan desakan teman-temannya yang ingin ia tampil malah menambah beban untuk Purushoun. Jadi awalnya ia berpikir bahwa tidak apa-apa jika Purushoun menolak untuk tampil. Tapi setelah melihat permainan musiknya tadi, ia pun menjadi punya harapan pada Purushoun. Iruma juga tahu bahwa ia mungkin menjadi egois dan tak memikirkan situasi keluarganya. Namun Iruma mencoba memujuknya dan berharap agar permainan musiknya tadi bisa didengar juga oleh orang lain di sana yang mengenalnya. Iruma juga semakin bersemangat untuk membuat Purushoun lebih dikenal dan diakui semuanya, hingga Iruma berlutut memohon agar Purushoun mau ikut tampil bersama mereka. Mendengar permohonan Iruma, Purushoun pun kehabisan kata-kata dan berpikir ucapan teman sekelasnya sebelumnya jika mereka bilang untuk melakukan ini untuk mereka atau hanya untuk festival. Bisa saja ia menolaknya. Namun Purushoun menjadi luluh ketika Iruma berkata bahwa dirinya berhak untuk dipuji oleh semua orang. Akhirnya ia berkata pada Iruma bahwa ia akan ikut jika hanya tampil bermain musik saja. Mendengar hal itu, Iruma pun kaget dan senang bukan main karena permohonannya dikabulkan oleh Purushoun. Akan tetapi, sepertinya Purushoun sendiri menjadi menyesal karena telah menerima ajakan Iruma, karena ia tersadar akan situasinya. Namun, di sisi lain, ia ikut senang dengan keputusannya. Ia merasa aneh dengan dirinya sendiri yang bisa luluh karena sosok semangat Iruma.
Lalu di malam hari, Iruma memanggil semua temannya untuk datang ke observarium bunga. Jess penasaran apa yang akan Iruma lakukan di malam itu. Iruma berkata bahwa mereka harus sabar untuk melihatnya. Dan tak lama muncullah suara trompet yang biasa mereka dengar dari Pixie. Hal ini membuat mereka semua terkejut akan kehadiran Pixie. Lalu karena keadaan di sana minim cahaya, Iruma pun langsung menyuruh Asmodeus untuk memberikan cahaya. Dan setelah Asmodeus memberi cahaya, jeng jeng, terlihatlah siapa yang selama ini memainkan melodi apik dari trompet tersebut. Seketika mereka sangat-sangat terkejut melihat siapa sosok di baliknya. Iruma mencoba menjelaskan kepada mereka agar mereka lebih percaya. Ya, Pixie adalah Purson Choi, katanya. Purson hanya bisa berdiri di balik Iruma setelah identitasnya terbongkar. Lalu teman sekelasnya pun bertanya kenapa Purson harus bersembunyi. Dan menurut Purson, itu karena sebelumnya mereka terlalu membuatnya takut untuk berinteraksi. Mendengar itu, teman-teman sekelasnya segera meminta maaf atas perilaku mereka sebelumnya. Sebelum Lid dan Jess berpikir yang tidak-tidak, Nisan segera membantah jika dirinya tidak akan memburu lagi tempat yang biasa Pixie datangi. Selanjutnya, mereka diperlihatkan Purson yang berbisik kepada Iruma dengan sangat serius. Rupanya Purson hanya berkata, "Aku gugup," yang langsung disampaikan oleh Iruma kepada teman-temannya. Lalu Garp berkata jika mereka harus lebih lembut untuk mendekatinya. Lid dengan pedenya berinisiatif menawarkan dirinya untuk mengatasi kegugupan Purson dengan menjadi taman bicara dua mata antara ia dan Purson. Dan Purson langsung mendekat padanya, lalu berkata jika Lid adalah orang yang tidak mengerti tentang privasi dan terlalu dekat dengan semuanya. Purson juga mengkritik cara Lid makan devil ramen yang langsung saja pergi tanpa membersihkan sisanya. Purson juga mengkritik cara Lid makan devil ramen yang langsung saja pergi tanpa membersihkan sisanya. Tak hanya itu, Lid juga harusnya tidak membawa buku tak pantas ke sekolah dan selalu meninggalkan baju di asrama sehingga membuat Garp yang merapikan untuknya. Ia juga melihat Lid memperhatikan Nisan lebih intens. Mendengar aibnya akan diumbar lebih jauh, Lid pun segera menghentikannya. Purson kemudian melanjutkan mengungkap rahasia Alonser. Jika Alonser pergi ke Sabat dengan gadis dari sekolah lain dan pergi bersama putra Purkas. Mendengar hal itu, Lid dan Jess seketika memarahi Alonser yang tak menyangka ia bisa berbuat hal seperti itu. Selanjutnya giliran Sabnok yang dibuka aibnya. Ternyata ia selalu menginap di dalam Royal One tanpa izin. Lalu Asmodeus yang mengambil gambar Iruma dan Nisan secara diam-diam. Melihat aib teman-temannya dibongkar satu persatu, Iruma pun berkata pada Purson untuk menyudahinya. Namun Iruma juga tak luput dari kritikan Purson yang menyuruhnya berhenti untuk makan camilan di tengah pelajaran. Karena tak ingin Purson berbicara lebih jauh, maka Jess pun menyuruhnya berhenti agar tidak menakuti para gadis di kelasnya. Namun Purson berkata jika ia menghargai privasi para gadis. Mendengar hal itu, mereka sangat syok karena Purson begitu mengerikan. Mengetahui semua aib mereka, Lid juga mengumpat padanya jika Purson juga salah satu dari mereka dan berharap semua teman-temannya melupakan hal yang mereka dengar hari ini. Namun Jess berusaha memuji Purson agar ia tak gugup lagi, dan Lid berharap jika mereka akan sukses karena Pixie punya talenta yang bagus. Purson lalu memberi jawaban yang membuat mereka penasaran. Ia berkata dirinya akan ikut festival dengan dua syarat, yakni ia hanya akan bermain musik tanpa disorot dan ia tidak ingin ada yang mengetahui dirinya. Jika mereka mau memenuhi syarat tersebut, maka ia bersedia untuk berpartisipasi. Semuanya terdiam saat Purson mengajukan syarat tersebut dan membuatnya berpikir bahwa ia sudah salah momen mengatakan hal itu. Purson juga menyesalkan minimnya keterampilan berbicara padahal mereka tadi sudah lebih dekat.
Dan dengan syarat yang tadi, ia pikir bahwa tidak mungkin mereka bisa naik ke rank 4 kali ini. Purson merasa telah menghancurkan harapan mereka dengan menolak untuk tampil sebagai bintang utama. Purson pun bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Terbesit niatan untuk dirinya menghilang saja secepatnya. Selagi Purson sibuk dengan pemikirannya, Iruma menenangkan teman-temannya dan berkata mereka tidak harus memasang wajah yang menakutkan ke Purson. Melihat tingkah mereka, Purson menjadi heran. Lalu Lid berkata jika ia memberi syarat seperti itu, mereka harus menganggap ini sebagai tantangan atau sebaliknya. Mereka juga semakin bersemangat akan syarat Purson dengan mendapatkan promosi tanpa terlihat. Semuanya menjadi sangat antusias dan membuat Purson semakin heran. Ia malah aneh melihat teman-temannya yang tertawa karena kesulitan itu. Giruma berkata, jika seluruh abnormal berdiri bersama, maka tidak ada yang tidak mungkin, dan mengajak Purson untuk bersama-sama naik ke rank 4. Selagi mereka sedang bersemangat, tiba-tiba saja guru jaga datang memergoki mereka di atas. Iruma dan yang lainnya pun panik dan kabur agar tidak dihukum. Saat itu, Purson hanya berpikir jika kelas itu dipenuhi oleh iblis yang aneh. Dan ketika mereka melompat, Iruma berkata dengan semangat, "Mari kita hancurkan festival musik tahun ini." Beberapa waktu berlalu di bawah gedung, terlihat teman-teman Iruma terkapar di lantai. Ronov pun menanyakan apa yang sudah terjadi pada mereka. Di rumah, Iruma menjelaskan bahwa mereka sedang mendiskusikan penampilan tanpa memunculkan Purson. Saat semua kehabisan ide, Asmodeus pun memberikan idenya untuk menunjukkan skill apinya. Agar tidak terlalu menarik perhatian orang terhadap Purson, rencananya ia akan melemparkan bola api ke murid lelaki. Saat murid lelaki menghindar, maka murid wanita yang lainnya akan menyanyikan sebuah lagu dan Purson yang akan memainkan musiknya. Mereka mengeluh karena akan sedikit sulit untuk menghindari api darinya. Asmodeus selalu memberi semangat bahwa Iruma saja bisa menghindari apinya. Jadi kenapa mereka tidak bisa? Lid lalu mengeluh bahwa mereka tidak mau menyia-nyiakan nyawanya untuk festival ini. Dan Kerori yang sedari tadi diam lalu mengancam Lid. Dia harus melakukan semua upayanya di sini termasuk nyawanya. Lalu Kerori pun memperlihatkan kemarahannya. Iruma menjelaskan jika Kerori adalah penyuka Evidol, jadi wajar saja jika ia marah saat itu. Saat mereka sedang berdebat, Purson pun lebih memilih menghilang dari sana. Dan langsung saja Asmodeus melancarkan idenya sambil mengatakan perkataan Master Balam yang menganggap jika latihan itu membuat semuanya sempurna. Hal ini didukung oleh Kerori yang akan menyembuhkan mereka jika terjadi sesuatu. Dan api pun mulai dilempar oleh Asmodeus yang membuat mereka semua berakhir seperti di neraka. Setelah mendengar penjelasan dari Iruma, Ronov pun berkata jika kelas abnormal itu tidak akan tampil dan ia langsung bergegas pergi, namun segera dicegah oleh Iruma dan yang lainnya. Setelah keadaan menjadi tenang, Ronov pun mulai mendengarkan penjelasan dari rincian tentang apa yang akan kelas abnormal tampilkan. Mulai dari band, paduan suara, teater Raja Iblis, sabat, hingga jingle jungle. Kemudian Ronov berteriak jika mereka lemah dan menggerutu bahwa cerita mereka membosankan hingga membuatnya berganti posisi beberapa kali saat mendengar ceritanya. Ronov juga berkata pasti mereka berharap akan melakukan sesuatu yang populer dari kelas lain. Perkataannya pun dibenarkan oleh Jess bahwa mereka tidak bisa menang jika menampilkan sesuatu yang sedang populer. Ronov pun membantah serta menyuruh mereka mendengarkannya. Ia menjelaskan jika tidak ada kelas yang akan menang dengan hanya mengandalkan sebuah tren. Ia pun bertanya pada Amsei, bagaimana kelas ini dibandingkan dengan kelas-kelas sebelumnya. Ronov pun memberi mereka semangat. Jika ingin melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan gairah. Serta jika mereka adalah iblis, kalahkan lawan mereka dengan menunjukkan keinginannya yang lebih kuat daripada mereka. Dan ia juga menambahkan, hanya yang bisa menikmati bakatnya sendirilah yang akan memenangkan festival itu. Semangat dari Ronov tadi sedikit bisa masuk akal bagi Iruma dan yang lainnya.
Kemudian Ronov menanyakan apa yang para Illuminati ini inginkan. Mereka pun kebingungan dengan pertanyaan darinya dan segera mengarahkan pandangan mereka pada Iruma yang merupakan seorang Illuminati di sana. Iruma pun dengan gugup menjawab jika mereka akan lebih bagus jika tampil bersama sebuah tim. Iruma ingin penampilan bersama dengan 13 temannya yang akhirnya bisa berkumpul dan membuat mereka semua merasakan arti sebuah tim. Mendengar keinginan Iruma, teman-temannya pun akhirnya mengerti. Ronov terlihat sedang menimbang keinginan Iruma yang menurutnya menarik. Jess yang masih kebingungan seperti apa penampilan tim itu. Apa dengan memakai seragam seperti tim senam? Saat mereka sedang memikirkannya, tiba-tiba Kerori menyampaikan idenya dengan sangat serius, yakni menampilkan tarian terlarang dari Evie Doll. Ia pun menjelaskan tugas Evie Doll adalah menghibur iblis dengan tariannya yang berisi 6 orang. Iruma pun antusias mendengarnya. Kerori lalu melanjutkan, tarian Evie Doll itu juga disebut sebagai tarian neraka karena para iblis selalu sulit untuk berfokus. Jadi mereka harus terhubung secara sempurna dalam koreografi yang lama untuk membuat mereka lebih mengerti rasa sakit yang tak terbayangkan. Kerori menambahkan, saat ini tidak ada yang mampu melakukannya dengan di luar 6 orang. Jika mereka bisa melakukannya dengan 13 orang, maka pertunjukan mereka bisa dianggap berhasil. Kemudian Kerori berkata, jika tarian ini harus benar-benar serius, karena jika satu orang saja mengacau, maka mereka semua akan gagal dan bahkan bisa langsung diturunkan saat itu juga. Mendengar itu membuat murid di kelas abnormal setuju dan bersemangat bahwa mereka harus melakukannya, karena selama ini mereka sudah melakukan hal yang mustahil dan mereka bisa melewatinya. Iruma dan yang lainnya pun bersemangat. Jika berusaha pasti ada hasil dan harus melakukan jika ingin menang. Kerori sangat senang karena usulannya kali ini diterima oleh teman-temannya dan Ronov pun memutuskan jika kelas abnormal akan membawakan tarian neraka pada pertunjukan kali ini.